Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini berkumpul sebenarnya bukan siapa-siapa, kita ini saudara kumargi paremen Allah. Ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, wahai Zat yang Maha Gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wa idha dhukirallahu wahdah asma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira min dhunihim idhahum yastabshirun. Sadaqallahul adzim. Sedulur semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Saya ini orang yang kadang tidak mengenal diri saya sendiri. Sewaktu-waktu ingin lari dari situasi dan keadaan, tetapi entah mau lari kemana. Sementara utara, selatan, timur dan barat saling mengepung, dan kadang aku terkepung. Sewaktu-waktu aku dibanting ke kiri dan ke kanan, diseret, bahkan nyaris harus mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat yang dituju dan dermaga yang paling sejati, yang pasti kita akan selamat sepanjang kita menuju ke pelabuhan untuk mendarat di pelabuhannya Allah. Maka cukup jadikan Allah saja sebagai sumber fokus dan sumber tujuan kita. Maka malam ini saya ingin mengajak bersama-sama melafalkan repetisi hasbunallah wa ni'mal wakil terlebih dahulu, sebelum nanti materi diskusi kita tentang apa itu personalitas dan apa itu identitas. Ini perlu diketahui, dan saya mencoba inilah metode pengajian yang berbeda dari skala-skala yang sudah ada, dengan tidak menafikan pengajian-pengajian yang sejenis yang sudah dilakukan oleh majelis-majelis taklim, pondok-pondok pesantren, dan sahabat-sahabat para kiai lainnya. Ini adalah sebuah tawaran ketika aku menempuh jalan sunyi, karena dalam kesunyian aku berusaha menemukan diriku sendiri. Sahabat KPJ Bandung, terutama Ahmad Honger, I love you full. Terima kasih, dan semoga kita terus bersama-sama menghimpun rasa dan sukma untuk sama-sama terbang ke pangkuan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat KPI Jawa Barat, ada Bah Asep Murzaini, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak, adik angkat saya yang sejatinya sudah berpuluh belasan tahun berhimpun bersama-sama, dari mulai membedah forum Tasik Utara Bangkit tahun 2000 saya dengan Mas Ato, sehingga beliau kemudian diberikan amanat untuk mengurus sejumlah anak-anak yang bergaul sehari-hari dengan malaikat, hari ini dicampakkan oleh manusia yang tidak mengerti bagaimana melayani malaikat. Atas perjuangan Adinda Ato Rinanto, bukan hanya berjuang untuk keselamatan anak-anak yang tercederai dalam tanda petik sisi kemanusiaan, tapi beliau pun kemarin ikut menguruskan anak-anak santri yang 39-40 orang lebih, sehingga dibebaskan dari tahanan kepolisian Kabupaten Tasikmalaya. My appreciation and my appreciation sangat tinggi kepada Adinda Ato Rinanto serta sahabat-sahabat lainnya, terlebih kepada Bikar Subuhan yang sering support saya, dan saya meminta maaf malam ini kepada sahabat-sahabat Bikar Subuhan. Pengajian belum saya bisa lanjutkan karena saya sedang mencari jalan yang lebih enak, yang lebih bersahabat, yang lebih friendly, yang pengajiannya tidak hanya cerita tentang surga dan neraka, tapi juga masuk menelisik jauh ke dalam relung kalbu kita. Insya Allah kita bersama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti ada Ustadz Agus, ada Ustadz Dadan, kita bersama-sama ditemani Kang Debleng. Aslinya nama Kang Debleng itu siapa? Andi Low, Andi Adiansa. Tapi karena orang memanggil Debleng, tadinya saya mau kasih gelar jangan Debleng, Deble atau TB gitu loh. Karena beliau ternyata anggota HTI, Himpunan Tubagus Indonesia gitu loh.
Kemudian di sebelah kanan saya ada Kang Eki. Ini apa namanya? Kalau biola itu bahasa kerennya apa? Violin. Violin, beliau orang Singaparna, masih muda dan bujangan ya. Masih bujangan ya. Mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Karena tidak hanya cukup bersenggama dengan senar-senar yang ada di biola, tapi katanya minta dicarikan, mudah-mudahan nanti ke Auji itu tokoh Bikir Subuhan. Beliau sangat produktif memainkan biola. Sahabat semua, mari kita bersama-sama melafalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentu saja ini adalah asma Allah, ini adalah bentuk kemutlakan sebagai Khalik dan kita sebagai hamba. Mari bersama-sama astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula. Ayo iringi bersama-sama. Ni'mal, tanpa musik dulu. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bareng. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadayana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
kita bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tidak ada kita tanpa orang tua kita. Tidak ada hari ini kalau tidak ada hari ke belakang. Merangkai hari demi hari, sesungguhnya sering kita melupakan hari-hari ke belakang. Kita ada karena ada orang tua kita. Kita ada sebelum sesuatu ini diwujudkan oleh Tuhan. Maka keadaan kita sesungguhnya berangkat dari ketidakadaan kita. Maka malam ini saya ingin mengajak sebelum lebih lanjut, insya Allah mohon doanya pengajian ini akan dibuka sebulan sekali. Setiap orang boleh menyumbang apa saja di tempat ini, menyumbang baca puisi, menyumbang karya seni, membaca deklamasi, menyumbangkan teaternya, silahkan. Kami terbuka di tempat ini karena tempat ini bukan pondok pesantren. Tempat ini adalah tempat berhimpun siapa saja. Boleh siapa saja datang, kapan saja datang, sepanjang hatinya untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya minta Ustaz Dadan membacakan tawasul dulu, mengenang seorang tokoh dari Tasikmalaya, Kiai Haji Abdul Majid. Beliau adalah murid yang mulia Kiai Haji Abdul Majid, untuk membacakan tawasul khusus untuk membacakan ila hadratin Nabil Mustafa dengan sebagaimana almarhum Kiai Haji Didi, dan mohon Fatihahnya satu kali untuk keseluruhan maksud-maksud yang kita sedang inginkan sekaligus untuk keselamatan kita bersama. Kami persilakan Ustaz Dadan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ashabihi al-kiram mithla thawabi ma qara'naha al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah kita semua, apa yang dimaksud oleh kita, hajat kita dikabul oleh Allah, langkah-langkah kita senantiasa dibimbing oleh taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedulur sekalian, perlu diketahui bahwa untuk apa sih kita ngaji? Untuk beramal. Untuk apa sih amal? Untuk menuju surga Allah. Kenapa sih harus masuk surga? Adakah kenikmatan selain kenikmatan surga dari puncak kehidupan ini? Maka hakikat ini insya Allah perlahan-lahan kita akan bedah sedikit demi sedikit. Kemudian apa sih peran manusia dalam kehidupan kerja Tuhan dan kerja manusia? Kita akan bedah sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, sehingga apa yang kita akan bedah bersama-sama ini adalah sesuatu yang bisa diterima oleh kebenaran, dan setiap kebenaran mutlak pasti akan dimiliki oleh setiap orang yang mencari kebenaran itu. Maka siapa orang menuju Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan-persoalan kehidupannya. Tetapi jangan lupa, sehebat apapun akalmu, secerdas apapun otakmu,
dahululah dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberapa besar dosa kita kepada Tuhan, maka seberapa berat kita memikul beban kehidupan kita. Saya ingin mengajak semua yang hadir bersama-sama untuk istighfar dulu dengan diiringi oleh teman-teman sahabat-sahabat saya, Kang Debleng, Kang Eki, untuk sama-sama kita melafalkan istighfar astagfirullah rabbal baraya. Mari, ayo Kang Agus, jangan malu-malu, ini masih kaku karena ini malam pertama dan memang ini adalah pementasan pertama yang tadinya ceritanya cuma mau latihan ngejam bareng-bareng, diskusi dengan teman-teman Bikar Subuh dengan beberapa sahabat, tapi kemudian oleh sahabat saya Kang Are didesainkan tempat seperti ini. Jadi jadilah acara malam ini. Dan insya Allah nanti di sini akan ada studio terbuka. Studio terbuka, teman BS bikin acara boleh di tempat ini, teman apapun boleh bikin acara di tempat ini. Sepanjang tadi demi kemaslahatan, demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullah rabbal baraya. Ya. Yang lebih kencang. Astagfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti nu maha tartil, paparin abdi pamimpin adil, negara aman sepi nu jahil, negara aman sepi nu jahil. Sasarangan astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Saudaraku, di kehidupan ini ada dua hal. Manusia hanya menghadapi dua hal. Pertama qabdu, yang kedua adalah bastu. Qabdu sepadan dengan al-hazn. Bastu dia sepadan dengan al-farah atau farhun. Hidup manusia ini hanya dua hal yang akan dihadapi. Pertama, dia menghadapi masa kebahagiaan. Yang kedua, dia akan mengalami masa penderitaan dan keprihatinan. Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan, sedih itu terbagi dua, prihatin itu terbagi dua, senang pun terbagi dua. Ada senang ma'asababin, seseorang memperoleh kebahagiaan, kesenangan karena ada sebabnya, ada faktor pendukungnya. Contoh, Kang Isa, sahabat saya Bikar Subuhan, dia merasa bahagia karena dagangannya laku misalnya.
atau memperoleh sesuatu yang dia dicita-citakan, maka tumbuh dan keluarlah rasa kebahagiaan itu. Kebahagiaan model ini adalah karena ada safat, ada sesuatu yang menyebabkan dia bersikap bahagia. Tetapi kadang-kadang ada sebuah kebahagiaan, tiba-tiba di dalam lubuk hati kita ada tenang, senang, bahagia, happiness. Ada sesuatu yang kita tidak tahu sebabnya apa. Kok tiba-tiba muncul rasa bahagia itu di dalam hati? Teka pendak naon sababna. Bukan karena punya uang, bukan karena cita-citanya terkabul, tapi ada rasa bahagia di dalam hati seseorang, dan ada bahagia yang karena sesuatu dia memperoleh kebahagiaan itu sebab cita-citanya atau yang diinginkannya tercapai. Yang kedua adalah kesedihan, prihatin. Prihatin ini pun dibagi dua, kata Syekh Athaillah. Ada keprihatinan, kesedihan karena faktor penyebabnya sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, atau sesuatu yang sudah dimiliki hilang dari hidupnya. Maka ini mendorong dan bisa menimbulkan seseorang menjadi tidak bahagia, menjadi menderita, menjadi sedih, menjadi apapun sepadan dengan kata ketidakbahagiaan. Yang kedua, kesedihan pun tiba-tiba bukan karena sesuatu yang hilang, bukan karena yang diinginkan tidak tercapai, bukan karena sesuatu yang membuat dia bersedih, tapi tiba-tiba orang di dalam hatinya muncul, masuk ke dalam kalbunya, ada ruang-ruang yang terisi dengan kesedihan-kesedihan, dengan keprihatinan-keprihatinan, ada sikap nelangsa anu sama sekali bukan karena sesuatu. Ini sering kita alami. Bahagia karena sebab, ada bahagia bukan karena sebab. Ada prihatin, ada kesedihan karena sebab, karena sesuatu, dan ada prihatin tidak karena sesuatu. Bagaimana menghadapi ini? Insya Allah kita bedah. Tapi sebelumnya saya minta sahabat saya naik ke panggung dulu bersama-sama. Kita akan diskusi bersama-sama. Yang mulia sahabat saya Kang Adnan Asep Bumairi, sarjana hukum, master hukum, dampingi saya di sini. Kemudian sahabat saya Kang Sigit Wahyunandika, Kang Uji Fauji dari Bikran Subuhan. Kemudian saya minta juga Pak Kepala Desa Malati Suka Gunung Tanjung, yang dia adalah orang yang bekerja di Korea Selatan 5 tahun, pulang ke kampung ditawarin pekerjaan lagi tidak mau, dia mengurus desa dan menjadi kepala desa termuda di Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya sudah berkunjung ke tempat beliau. Saya minta Kang Jenny, Kang Asep Adnan Bumairi, kemudian Kang Uji naik bersama-sama. Kita lanjutkan bahasan ini, tapi kami juga ingin mendapat respon dari saudara-saudaraku yang tadi yang kami persilahkan untuk naik ke tempat ini bersama-sama. Mari Kang Zeni, Kang Asep Adnan Bumairi, Kang Haji Sigit, Kang Uzi, kami mohonkan untuk sama-sama di tempat ini. Abah Asep Nurjaini juga ayo gabung di sini, gabung bersama-sama. Kita lakukan dulu lagu ceria ya, kita bawain dulu lagu yang ceria, Kang Debleng. Sarang sami-sami sholli wa salim iman ala Ahmad, sholli wa salim kalau ada yang iringi gitar enak wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada, bareng-bareng sholli wa salim daiman ala mada, sholli wa salim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kang Sigit, ada syair, ada peribahasa orang sana bilang, sayang 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 orang kaya gak mau sedekah, hidupnya penuh mumet, kepalanya pusing sendiri, ternyata karena pelit gak mau berbagi, menyebabkan orang sakit di dalam diri. Sholli wa sallim
salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Tepuk tangan dulu dong buat yang main biola sama ya, nanti Kang Depleng juga boleh ngomong.